Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Man tajala bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi kami meramal bersungguh-sungguh menggunakan elemen langit, bintang panjang sore, bintang kemukus maupun bintang luku supaya menjadi sebuah ramalan. Menggunakan elemen manusianya, menggunakan hari atau berweton, menggunakan bumi, menggunakan kompas. Maka pada hari ini kita ingin menyampaikan sifat watak sekaligus ilmu pengasihan ataupun ilmu peletnya. Juga daripada mengurus bayi supaya si Senen Pon ini nantinya menjadi orang-orang yang bisa berguna bagi orang tua, bangsa, juga agamanya. Pada saudara-saudaraku, yang mana Senen Pon, lintang kiriman Aras Puding Sumur Sinobo, senang dipuji dan suka memperlihatkan kekayaannya atau kepintarannya. Orang yang lahir di hari Senin, dia suka sekali memperlihatkan kekayaan ataupun kepintarannya. Akan tetapi sesungguhnya bukan demikian. Jadi kadangkala orang mengartikan dia sombong, padahal orangnya tidak sombong. Jadi kadangkala manusia ini dititipin omongan itu lebih dan dititipin uang itu kadangkala berkurang. Itulah sifat daripada manusia. Si Senen Pon dia suka mengalah dan kadangkala bicaranya seperti berkeras hati. Sebenarnya tidak demikian. Malahan dia ingin berlaku baik. Orangnya ramah tamah, baik budi, karena dia mempunyai sifat Aras Puding, senang dan pemberani. Mantap kamu saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kadangkala dia gagah dan berani, tapi suka menjual barang miliknya. Suka pada kadangkala kalau dia ini kepepet, ya mohon maaf, siapapun pasti melakukannya. Tapi si Senen Pon ini kalau sudah kepepet dia mau mengambil barang orang lain ataupun ingin punya milik orang lain seperti itu. Kenapa? Manusia ini punya watak dan sifatnya karena tuntutan perut itu tadi saudara. Jadi kepada Senen Pon, Anda tidak boleh berkecil hati karena semua orang pasti punya kemauan. Tergantung manusia melakukannya seperti apa. Kadangkala seperti Pak Ustadz, Pak Yai, tapi kadangkala malah kelakuannya seperti mohon maaf, seperti kurang ajar. Itu saudaraku. Kenapa? Banyak di pondok-pondok pesantren justru menghamili santrinya ataupun menghamili muridnya. Itu membuat kami miris pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi kita ingin menyampaikan supaya kalian ini menjadi orang-orang yang hebat. Maka walaupun kalian ini dikatakan yang tidak, tapi kalian tidak melakukannya, insya Allah Allah mencatat dengan kebaikan dan diberi rezeki kepada saudaraku. Kembali lagi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana dia punya sifat Sumur Sinobo, suka memberi pertolongan bagi yang lemah, lembut budinya, penyayang, dermawan, ikhlas, pengasih dan dicintai. Wajahnya orang ini rupawan, yang lahir di Senen Pon ini wajahnya cantik ataupun ganteng, pinter ngomong. Jadi kamu ini diibaratkan seperti kembangnya, tapi kamu ini awas kena tipu, karena di situ kamu suka kena tipu ataupun kena bujuk rayu. Berdoalah, istirahat, tawasul dan ikhtiar supaya kamu menjadi orang-orang hebat. Jadi yang tadi diramal ataupun disampaikan bahwa kalau kamu kepepet maka kamu mau milik orang lain karena kamu tuntutan ekonomi ataupun tuntutan perut. Apabila itu dilakukan tidak dicegah maka akan rugilah kamu. Kenapa? Nanti kamu dikatakan yang tidak. Makanya kami ingin si Senen Pon ini menjadi sukses. Bagaimana caranya? Tonton sampai habis konten ini. Si Senen Pon, apabila kamu ingin mencapai sebuah cita-cita yang terkabul, maka kamu dari hal-hal kecil dulu harus kamu lakukan.
Jangan meludah depan warungmu kalau kamu dagang. Jangan meludah depan rumahmu kalau kamu keluar rumah. Baik pagi hari, sore hari, maupun malam hari. Lebih baik kamu keluar sedikit, buang ke kanan ataupun ke kiri. Jangan meludah langsung di depan pintu. Karena pintu itu adalah masuk rezekimu. Dan jangan juga kamu membelakangi daganganmu. Membelakangi daganganmu supaya kamu daganganmu menjadi laku ataupun payu, laris seperti itu. Jangan iri dagangan orang lain. Yakinlah rezeki tidak ada tertukar. Yang penting kamu bersungguh-sungguh supaya kamu disukai oleh pelangganmu, disukai oleh masyarakatmu, disukai oleh pembelimu ataupun suamimu ataupun calon suamimu ataupun pasanganmu ataupun yang kamu target. Maka kamu harus bisa doa Nabi Yusuf. Yang mana doa Nabi Yusuf itu saudaraku sangat mudah sekali dihafalkan. Sangat mudah sekali. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Apabila siapa yang mengamalkan doa Nabi Yusuf, faedahnya bagi yang mengamalkan yaitu orang laki-laki ataupun orang wanita, maka di sekitarmu akan menyayangimu. Kalau kamu laki-laki, kamu disayangi perempuan. Kalau kamu perempuan, maka kamu disayangi laki-laki, dan seterusnya. Jadi di telapak tangan kita, kita membaca dengan niat betul-betul bersungguh-sungguh. Insya Allah, sewaktu kamu mau pergi, ataupun kamu mau belanja, ataupun kamu mau berangkat sekolah, ataupun kuliah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. 3 kali, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi seperti itu, pendek ayatnya hanya ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Bismillah itu. Bismillah dulu ya saudaraku ya. Setelah itu ditiupkan di tangan kita, sambil kita membaca di tangan kita, diusapkan di muka kita saudara. Insya Allah langsung berangkat. Sering kita lakukan seperti itu, maka kita akan menjadi setidak-tidaknya hampir ataupun disenangi orang lain. Karena Nabi Yusuf ini wajahnya seperti cahaya purnama. Kalau Rasulullah seperti purnama dan matahari. Orangnya gagah, matahari, purnama orangnya ganteng. Jadi itu yang perlu saya sampaikan adalah doa daripada Nabi Yusuf. Dan wiridnya saudaraku, wiridnya si Senin ini, ya Roman ya Rahim, 500 kali. Gak ada perkembangan, gak ada perubahan usahamu ataupun pekerjaanmu. Yang penting man taja, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan ia. Jadi kita berman ma'ruf nahi mungkar. Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, masih bisa kita menjadi pahlawan. Pahlawan keluarga, pahlawan lingkunganmu, ataupun pahlawan untuk pemirsa setia Budi Channel. Allah. Jadi yang mana Selasa, ya Malikul ya Kudus 300 kali. Karena Selasa ini diciptakan air sungai, mata air dan tumbuh-tumbuhan. Lahirmu di hari Senin Pon itu diciptakannya 7 malaikat, juga binatang laut dan darat, diciptakan di hari Senin. Jadi hari Rabu ya Kasiru ya Muntaha 700 kali. Karena hari Rabu ini Allah membagikan rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi. Hari Kamis ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Karena Allah di hari Kamis ini menciptakan surga dan neraka, bidadari dan trompet sangkakala, malaikat juga Israel. Jadi Jabaniyah juga malaikat Israel diciptakannya di hari Kamis. Wiridnya ya Aliyu ya Azimu 800 kali. Jumat ya Kapiyah Muhni 600 kali. Jadi Jumat itu ya Kapiyah Muhni. Karena hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam ini diciptakan di hari Jumat, dikeluarkannya dari surga juga di hari Jumat karena melanggar sebuah aturan. Jadi di surga saja ada aturan, apalagi di dunia. Sabtu saudaraku, Sabtu disempurnakannya semua makhluk yang ada di bumi. Jadi wiridnya ya Fatahu ya Rojaku. Jadi ya Fatahu ya Rojaku. Jadi setelah hafal daripada ini, doanya si kita ini kita hafalkan Nabi Yusuf, maka kita harus ada lagi yang dibawa, kita kasih jimat saudaraku. Tabarakallah. Kita cari kasih jimat, namanya doa mahabah. Jadi mahabah ini untuk laki-laki ya saudaraku ya. Ini untuk laki-laki, diselipkan di kopiahmu, jangan terlangkah saudaraku.
supaya wanita ataupun yang siapapun suka kepadamu. Nah, ini ditulis di kertas putih sepertiganya malam. Saat orang banyak tidur, kamu butuh, setelah butuh kamu tulis, kamu selipkan di kopiahmu. Jangan lupa baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nulisnya sepertiganya malam saudaraku, sebelum sholat subuh ataupun sebelum datangnya ba'da isya subuh. Nah, ini untuk laki-laki ya saudaraku ya. Jadi untuk yang perempuan saudaraku, jadi untuk perempuan kami siapkan juga karena berbeda. Nah ini untuk perempuan. Untuk perempuan taruh di dompetmu, jangan kamu dudukin dompetnya ya. Kalau taruh depan nggak apa-apa, ya, supaya uangmu juga tidak diambil tuyul. Ya ini adalah doa mahabbah. Jadi supaya kamu menjadi perempuan yang hebat, wanita karir. Jadi kami berharap kepada si Senenpon supaya menjadi hebat. Yang ini saudaraku. Jadi kalau kamu kerja di perusahaan, kamu punya pimpinan, ataupun kamu punya manajer, ataupun kamu punya ketua, ataupun kamu hanya anak buah, tulislah seperti ini. Jadi ditulis seperti ini, insya Allah pimpinanmu akan suka kepadamu dan tidak terlalu marah-marah kepadamu. Karena ada salah satu komen, Pak saya ini serba salah Pak dengan pimpinan. Nah ini saudaraku, tulislah seperti ini. Ini ayat mahabbah, kamu tulis. Taruh di kopiah ya, kalau perempuan taruh di dompet supaya tidak terlangkah. Nah, doa Nabi Yusufnya sudah, sifatnya pun sudah. Tinggal bagaimana kamu setelah mendapatkan perempuan ataupun mendapatkan laki-laki pasanganmu. Jadi membuat keturunan harus tahu aturannya saudaraku. Di malam Jumat itu supaya anakmu menjadi alim. Malam Senin supaya anaknya bisa hafal Al-Quran. Di malam Kamis anaknya supaya menjadi anak yang mukmin. Jangan telanjang bulat ya saudaraku, nanti anaknya ndablek ataupun tidak tahu aturan. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Kalau pengen punya anak laki-laki dan perempuan, banyaklah. Kalau laki-laki banyaklah makan yang kaitannya dengan hewan. Hewan misalnya daging merah, bebek ataupun kambing ataupun ikan. Nah, supaya anakmu menjadi laki-laki, terutama bapaknya yang makan. Kalau ingin anak perempuan, maka bapaknya makan yang banyak tumbuh-tumbuhan. Kaitannya tumbuh-tumbuhan, toge, bayam, kangkung. Supaya anaknya genetiknya menjadi anak perempuan. Berdasarkan kami, Primbon, ataupun berdasarkan setiap punya channel yang mengikuti program daripada Primbon Jawa. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kembali lagi, kalau anakmu terlahir menjadi apa yang kamu inginkan. Selanjutnya, anak itu sebelah kanan diazankan. Jangan lupa inna azalna. Setelah itu azan sebelah kanan, sebelah kiri dikomatkan. Setelah itu qul huwallahu ahad 3 kali sebelum disentuh oleh yang lainnya. Kalau beda dengan dukun bayinya ya bolehlah, orang lain jangan dulu. Kenapa belum diazankan? Supaya tidak diganggu setan yang bernama Ummu Zibah. Karena Ummu Zibah ini suka mengganggu, dia iblis. Jadi anak itu ditusuk-tusuknya pakai tangan kiri dan tangan kanannya, nangis. Nah malam hari nangis. Itu harus diazankan dulu saudaraku. Kalau anaknya nangis sawanan ataupun sakit panas, maka keningnya, jidatnya ini diusap ataupun dijilati saudaraku. Dijilat dengan mulut kita, nggak apa-apa anak kita. Bun-bunnya karena panas, kasihan. Panas dijilat sambil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jilat. Ganjil ya saudaraku, 3, 7 atau 21. Huruf-huruf ganjil karena Allah bisa menjadi penggenapnya. Terus sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pindah tangannya, tapi dari tangan kiri dulu ya saudara ya. Dari tangan kiri, jangan dari tangan kanan, nanti anakmu durhaka dengan kamu, berani dengan kamu. Jadi dari tangan kiri dulu, kalau anaknya panas menggigil, jangan panik, sambil nunggu bidan ataupun apa, coba lakukan seperti ini. Sebelah kiri dulu kanannya. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Qabiraini.
dijilatin sebelah kiri. Terus sebelah kanan lagi, setelah kiri kanan. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabidaini. Nah itu sebelah kanan, tangannya terus kakinya. Kakinya juga, kakinya Pak iya, kakinya, tapi kakinya kan masih bersih. Jadi nanti disampaikan sudah tua, dia insya Allah menjadi anak yang baik. Jadi kakinya juga dijilati. Ya, jadi setelah itu sholawat. Ya arusal. Jadi ya Habibi tadi ya saudaraku. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal qabidaini. Jadi ya belakang dulu kakinya. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam Kiblataini. Kaki sebelah kanan. Itu. Jangan kembali ya saudara, bukan jelas dari kiri dulu, setelah itu kanan. Ulangi lagi kalau masih mampu, ulangi lagi supaya anaknya dengar dan damai. Juga lidah ini mengandung enzim pendingin supaya anak kita menjadi sehat ataupun tidak sakit lagi. Terutama anak-anak kecil ini kan suka sawanan, kalau disentuh dengan orang yang banyak dosanya, mohon maaf, ada kala terkejut. Jadi anak itu kalau disenggol gitu, karena bayi itu masih suci, senggol dengan kita yang sudah berdosa, dia langsung jingkat seperti itu. Ada yang kadang-kala diganggu. Jadi jangan lupa setelah itu selamatan. Selamatan itu jangan masaknya jangan terlalu pedas ataupun terlalu asin, nanti anaknya menjadi anak yang nakal. Tapi masaknya pedas loh Pak. Gimana kalau nggak asin ataupun pedas? Ya jangan terlalu pedas. Banyak nasi gurih, nasi yang dikasih santan, ditanak dengan santan, ataupun nasi uduk. Minumannya yang manis, susu ataupun teh, supaya anak kita menjadi baik, karena ini sedekah untuk anak. Kekoh, kambing, laki-laki 2, kalau perempuan 1. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, doanya sudah, doanya yang belum yang saudaraku ya. Tadi jimatnya ataupun doa Nabi Yusufnya yang sudah ya. Doanya untuk si Senin Pon, ini kita doakan dengan doa selamat. Ya Allah, semoga Senin Pon ya Allah dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Ya Allah, Senin Pon ya Allah. Allahumma inna nasuka selamatan bidini wa dunya wal akhirah. Wapiatan pil jasad, wapiatan pil ilmi, wabarakatan pil rezeki, watobatan qabal maut, warahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina pil sakaratil maut, wa najatan minan nar wa aqwaita isab ya Allah. Semoga yang nonton, yang pemirsa setia Budi Channel ya Allah, yang komen ya Allah, yang subscribe ya Allah, jauhkanlah dari penyakit dan musibah ya Allah, dan dilimpahkan rezekinya ya Allah, dengan doa tolak bala hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasa'a wal munkaro wasyuyuf wal muktalifata wasadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hatta hasa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Tabarakallah ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin solehah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Joyo-joyo Jayanti lebur dining pangastuti, joyo hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami si Kliwon setia Budi Channel. Tabarakallah ya Allah saudaraku. Alhamdulillah.